Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya yang besar, nikmat iman, nikmat sehat yang begitu mahal, dan nikmat waktu luang yang semoga kita bisa mengisinya dengan amal soleh. Dan juga kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan hati kita, membimbing hati kita untuk menghadiri sholat Jumat pada kesempatan kali sementara. Banyak manusia di luar sana yang masih sibuk dengan kehidupan dunianya. Mereka tidak sadar bahwasanya ini adalah dosa besar jika meninggalkan sholat Jumat. Ikhwan fillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbicara dengan tema tauhid. Mohon jangan bosan ya. Karena seperti guru saya bilang, Ustaz Yasir bin Abdul Qadir Jamal Rahimahullah, bahwasanya tauhid ini merupakan pembahasan yang harus sering diulang-ulang, bahkan jika ribuan kali.
agar ia menancap di dalam jiwa kita sampai akhir hayat. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah, karena mengingatkan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan saya banyak mengambil faidah dari tulisan-tulisan Dr. Bilal Philips, Syekh Shalih Al-Fauzan, Ustaz Firanda Mirja, dan juga Ustaz Abdullah Taslim hafizahumullah ta'ala. Ikhwan fillah, alhamdulillah. Coba sekedar direnungkan ya, diingat-ingat, perhatikan keadaan sekitar kita, perhatikan masyarakat di Indonesia pada umumnya. Lihat, ada nggak di antara mereka yang masih menyembelih kepala kerbau sebagai tumbal proyek? Ada nggak yang masih melarungkan saji untuk palak bala kepada penguasa laut? Masih ada? Masih ada nggak yang percaya dukun? Ya, masih ada nggak masyarakat kita yang ngambil berkah, maaf, dari kotoran sapi? Kiai Slamet, masih ada nggak? Kemudian masih ada nggak yang percaya dukun? Masih ada nggak yang percaya horoskop? Masih ada nggak sama prosesi ruatan buang sial? Masih ada yang percaya sama jimat? Masih ada nggak yang minta-minta ke penghuni kubur? Masih ada nggak yang klakson 3 kali kalau lewat tempat angker? 1 orang, 10 orang, ratusan orang, ribuan orang, banyak. Ikhwan fillah, azakumullah. Ya, masyarakat kita ini kebanyakan masih berbuat seperti itu. Ya, Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah mereka beriman kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tafsir tentang ayat ini. Jika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung? Mereka akan menjawab Allah. Tapi pada saat yang bersamaan mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah. Maka itulah ikhwan fillah bahwasanya fenomena masyarakat kita memang seperti itu sekarang. Suka atau tidak, itulah realita. Nah, kalau misalkan mereka adalah, maaf ya, di luar Islam, gak masalah. Objek sembahannya aja beda, gak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika mereka itu sama-sama baca Quran, ya, sama-sama Muslim, ya. Nah, ini fenomena ini dijelaskan berabad-abad silam sebetulnya, dan ini sebenarnya hanya pengulangan saja oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau Ushul Sittah. Beliau bilang seperti ini. Min ajabil ujab wa akbaril ayati dallati ala qudratil malikil ghullab sittatul usul. Bainahum ta'ala bayna wadihan lil awami fawqa ma yadhunnu dhunnun. Thumma ba'da hadha qala fiha katsirun min azkiya'il alami wa qala bani adama aqlal qalil. Di antara perkara yang paling menakjubkan, ajaib ya, adalah 6 fondasi dalam beragama, dan Allah telah menjelaskan fondasi beragama ini dengan sangat mudah, dengan sangat gamblang bagi keumuman manusia. Tapi mayoritas orang cerdas dan berakal keliru dalam memahami permasalahan ini, kecuali sedikit. Ya, beliau bilang seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan, al-aslallah, fondasi yang pertama, ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, wa kanu aktsarul qur'ani fi bayani hadzal asli min wujudi syatta bi kalamin yafhamuhu ablagul ammah. Ya. Pondasi yang pertama adalah mengikhlaskan agama hanya bagi Allah semata-mata, mentauhidkan peribadatan hanya kepada Allah semata, dan penjelasan tentang lawannya, yaitu syirik, ya. Dan mayoritas isi Al-Quran menjelaskan fondasi ini dari berbagai sisi yang mudah dipahami, bahkan oleh orang yang paling awam sekalipun. Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan penjelasan atas pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau berkata di dalam buku beliau Silsilah Ar-Rasail, beliau berkata, la syakka Allah subhanahu wa anzal Qur'ana tibyanan kulli syai'in wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafi'an wa atama ma bayyana Allah wa rasuluhu fi hadzal Qur'ani qadiyatu tauhid wa syirk li'anna tauhidah huwa aslul Islam wa aslud din wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal
والشرك يبطل هذا الأصل ويفسده ولا يكون له وجود لأنهما أمران متضادان ومتناقضان لا يجتمعان أبدا ولذلك الله سبحانه بين هذا الأصل في كتابه في جامع القرآن فلا تكاد تذكر صراطا من ذكر التوحيد وذكر الشرك والناس يقرؤون هذا القرآن ويردونه. Tidak diragukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan tidak diragukan juga bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan Al-Quran ini dengan penjelasan yang memuaskan. Dan ingat, perkara yang paling agung yang telah Allah dan Rasulnya jelaskan dalam Al-Quran ini adalah perkara tauhid dan syirik. Karena tauhid merupakan fondasi Islam dan fondasi agama. Di atasnya dibangun seluruh amal. Dan syirik membatalkan fondasi ini, merusaknya hingga menghilangkannya sampai tidak berwujud sama sekali. Ini adalah dua perkara yang saling berlawanan dan saling bertentangan, tidak akan pernah bertemu selama-lamanya. Maka Allah menjelaskan fondasi ini di dalam kitabnya, bahkan di dalam Al-Quran semuanya, sehingga hampir tidak ada satu surat pun yang luput dari menyebutkan tauhid dan syirik. Dan manusia membaca Quran ini dan mengulang-ulangnya. Mereka baca, mengulang-ulangnya. Ya. Walakin qala man yatadabannahu li hadzal bayan wa lidzalika tajidu katsiran minan nasi yaqra'una al-Qur'an wa yaqra'una fi syirki wa yukhilluna bit-tauhid ma'ana hadzal amra wadihun fi kitabillahi wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sedikit orang yang memperhatikan penjelasan ini, sehingga engkau akan mendapati banyak manusia baca Quran namun bersamaan itu juga terjatuh dalam kesyirikan dan meremehkan tauhid. Padahal perkara tauhid dan syirik adalah perkara yang jelas dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kemudian beliau juga menukil penjelasan Ibnu Qayyim tentang tauhid dan syirik yang ada dalam Al-Quran ini. Yaqulu Imam Ibnu Qayyim, Al-Quran kulluhu fi tauhid li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi wa tarki syirk wa imma bayanu li jaza ahli tauhid wa jaza ahli syirk wa imma fi ahkamil halal wal haram wa hadhihi min huquqit tauhid wa imma qasasun an rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum min al-khusumat wa hadha jazaa'u tauhid wa syirk. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah taala, Al-Qur'an seluruhnya tauhid. Karena Al-Qur'an ini mohon diresapi ya, Al-Qur'an ini isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik, atau penjelasan balasan orang yang bertauhid dan balasan orang yang berbuat syirik, atau mengenai hukum halal dan haram yang merupakan hak-hak dari tauhid, atau berisi kisah para rasul dan umat mereka serta pertentangan yang terjadi antara mereka, dan ini merupakan balasan tauhid dan syirik. Ikhwan fillah, bahwasanya jika kita buka Quran, isinya memang seperti itu. Isinya itu tauhid dan tauhid senantiasa. Bagaimana kaum penentang Rasul karena mereka tidak mau bertauhid. Bagaimana ancaman mereka yang tidak mau bertauhid dengan neraka jahanam. Isinya semuanya adalah tauhid. Bagaimana kita harus berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana kita mengharamkan yang Allah haramkan, menghalalkan yang Allah halalkan. Ya, bahwa isinya semuanya adalah tauhid. Nah, jadi itu ikhwan fillah azakumullah, bahwasanya Al-Quran telah menjelaskan tauhid ini bahkan dengan kalamun ghairu ghamidun, dengan penjelasannya mudah. Saya kasih contoh ayat-ayatnya. Seperti ini. Wa'budullaha wa la tusyrika bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mudah ya. Di dalam An-Nisa ayat 36. Kemudian fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di Al-Baqarah ayat 22. Jangan kamu mengambil bagi Allah sekutu padahal kamu mengetahui. Kemudian juga yang lainnya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya semata-mata untuk beribadah kepadaku. Ya, kemudian juga ancamannya, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu min jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang bersekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkannya surga, dan baginya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang zalim seorang pun. Bahkan banyak ajakan-ajakan para rasul. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu, ya kaumku sembahlah Allah, tidak Tuhan bagi kamu selainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulin an ibudullah wa ijtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat para rasul, sembahlah Allah saja
dan jauhilah tagut. Ya, ini adalah isi Quran, ya, mudah dipahami. Insya Allah ini merupakan ayat-ayat yang termasuk ayat-ayat yang muhkamat, tidak misterius, tidak menimbulkan penafsiran lain. Bahwasanya mudah bertauhid dan jauhi syirik. Insya Allah bagi kita sekalian, insya Allah adalah surga. Ya, tolong diingat ya bahwasanya inilah isi dari Al-Quran, dan semoga kita bisa mempelajarinya dengan benar dan merenungkan makna-maknanya. Tidak hanya untuk memperbaiki bacaannya, tapi kita juga berusaha untuk memahami makna-maknanya. Aku lupa lihat wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebagai pengulangan, kita coba untuk memurojaah kembali pengertian kita tentang tauhid dan syirik. Ya. Yang pertama, tauhid. Maknanya apa sih? Sederhananya, tauhid adalah mengesahkan Allah. Dalam hal apa? Yang pertama, dalam rububiyahnya, ya. Artinya kita harus meyakini bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki perbuatan ketuhanan, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Ini hanya Allah yang punya rububiyah. Kemudian yang kedua adalah asma wa sifat. Kita harus meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang mempunyai nama dan sifat-sifat yang sempurna. Apabila ada kesamaan nama dalam makhluk itu hanya kesamaan nama tapi bukan hakikatnya, karena tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Ya, ini adalah tauhid asma wa sifat. Kemudian yang berikutnya adalah tauhid al-uluhiyah. Artinya kita mempersembahkan Allah sebagai satu, menjadikan Allah sebagai satu-satunya persembahan ibadah kita, tujuan ibadah kita. Jangan sekali-sekali kita mempersembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Ini yang dinamakan dengan tauhid al-uluhiyah. Ini pembagiannya 3 ya. Sebetulnya mau dibagi berapapun nggak masalah ya. Ini hanya untuk mempermudah pemahaman. Mau dibagi 2, mau dibagi 3 atau 4, sebetulnya sama aja. Yang penting makna ini harus terkandung. Nah, untuk mempermudah mengingat ini ya, untuk mempermudah, kita baca ini dalam sholat kita selama 17 kali sehari. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ini tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini tauhid asma wa sifat. Yang Maha Pengasih lagi penyayang dan penguasa hari pembalasan. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Mempersembahkan Allah sebagai satu-satunya tempat kita beribadah, tujuan kita beribadah. Ya, jadi agar ingat-ingat bahwasanya ketika tauhid ini sering kita ulang-ulang di dalam sholat kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah syirik. Syirik ini mudahnya adalah mempersekutukan Allah. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang akbar, ada yang asghar. Bedanya apa? Yang pertama yang akbar, syirik akbar ya, syirik besar, dia akan menghapus seluruh amalan kita. Kita beramal dari mulai kita balik sampai dengan sekarang, kita berbuat syirik 1 detik, 2 detik, hapus amal. Semuanya amal, hapus. Gak ada terkecuali, hapus. Adapun syirik kecil, dia hanya menghapus amal yang pada saat itu dia melakukannya. Misalkan sholat biar dilihat orang, yaitu sholat itu gak akan diterima. Nah kemudian, yang kedua, pelaku syirik akbar, dia akan kekal di neraka. Sementara pelaku syirik asghar, syirik kecil, enggak. Kemudian yang ketiga, pelaku syirik akbar dia keluar dari Islam. Sementara pelaku syirik kecil dia tidak keluar dari Islam. Nah kemudian mempersekutukan Allah dalam apa? Tadi ada 3 ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, dalam syirik rububiyah biasanya syiriknya itu terjatuh ke dalam 2 perkara. Yang pertama, menganggap adanya Tuhan selain Allah, dan ini kebanyakan agama di dunia ini seperti ini. Dan yang kedua, menafikan keberadaan Allah. Yang pertama ini memang religious system di dunia ya, jadi sistem agama di dunia memang seperti itu. Yang kedua ini biasanya produk pemikiran para filsafat, para
filsuf. Ya. Nah, sekarang rububiyah, syirik rububiyah yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Kita tahu di sana ada yang menyembah dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemelihara, kemudian juga ada yang mengangkat nabi sehingga memiliki derajat ketuhanan, ya, mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kemudian juga di sana ada agama penyembah api, ya, yang menganggap bahwasanya api itu sebagai representasi dari Tuhan, representasi dari Ahura Mazda. Ya. Sementara untuk kejahatan mereka punya Tuhan sendiri, yaitu namanya Angra Mainyo. Ini bisa ditemukan di agama Zoroaster dan banyak contoh-contoh lainnya. Dan ini adalah syirik rububiyah, ya, syirik rububiyah yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua adalah yang menafikan keberadaan Allah. Orang-orang ateis biasanya. Kita tahu apa sih yang zaman sekarang, ya, tapi zaman dulu di zaman Nabi Musa, siapa yang menafikan keberadaan Allah? Firaun di surat An-Nazi'at ayat 24. Wa qala ana rabbukumul a'la, dan akulah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Firaun seperti itu. Ya. Kemudian kalau di zaman-zaman sekarang nih, modern ini, kita tahu Darwin dengan teori evolusinya, dia menafikan keberadaan Tuhan karena makhluk tercipta dengan sendirinya. Kemudian juga ada Nietzsche, ya, God is dead, ya, kata dia, ya, Tuhan itu telah mati. Nah, kemudian berikutnya adalah syirik asma wa sifat. Nah, ini adalah biasanya jatuh kepada penyerupaan Allah dengan makhluk, ya, biasanya. Misalkan menganggap bahwa Tuhan mengambil wujud berupa pemuda tampan, berambut pirang panjang dengan kumis dan jenggot tipis, atau berwajah empat, atau berkulit biru, bertangan banyak, atau mungkin mengambil wujud na'udzubillah min dzalik dalam bentuk monyet, dalam bentuk gajah, dalam bentuk tikus. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Ikhwan fillah, ya, ini adalah syirik asma wa sifat dengan tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan kemudian juga ada syirik asma wa sifat yang seolah-olah mempunyai sifat seperti Allah. Jadi ada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, padahal yang mengetahui perkara yang gaib adalah hanya Allah. Ini adalah syirik asma wa sifat. Kemudian syirik di dalam uluhiyah terbagi menjadi dua, akbar dan asghar, ya. Jadi mempersembahkan ibadah kepada selain Allah apabila dia disertai dengan ketundukan dan kerendahan hati, takut apabila terjadi kemudaratan dan sebagainya, maka itu adalah syirik besar. Misalkan berdoa kepada selain Allah, kemudian menyembelih kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah. Ibadah-ibadah ini jika ditujukan kepada selain Allah, maka pelakunya akan jatuh kepada syirik peribadatan, syirik akbar, syirik besar, yang syirik uluhiyah. Karena dia takut nih, kalau misalkan saya nggak begini, nanti takut kualat. Seperti itu, ya. Itu nggak boleh, ya. Konfirmasi Allah. Nah, kemudian yang berikutnya syirik uluhiyah yang kedua adalah syirik asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini macam-macam, ya. Ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, yang tapoyur atau merasa sial, dan juga yang kita kenal dengan ar-riya, ya. Riya itu biar ibadah kita dilihat orang. Ya. Ini mungkin yang paling sulit untuk kita tahan, ya. Karena orang pada dasarnya senang untuk dipuji. Ya. Berapa banyak orang-orang di sana yang biar beramal soleh agar dia dicoblos, misalkan, atau beramal soleh agar pujaan hatinya suka sama dia. Ya, ada juga yang belajar agama biar dibilang alim. Ada juga yang misalnya sedekah biar dibilang dermawan. Nah, ini merupakan syirik asghar. Dia tidak membatalkan, dia mengeluarkan dari Islam, tapi dia tetap dosa yang besar. Jadi itu sedikit tentang tauhid dan syirik, ya, yang mungkin bapak-bapak sekalian di sini bisa mempelajarinya lebih dalam di kesempatan yang lain. Nah, itulah fenomena masyarakat yang ada di sekitar kita, dan kita jangan sampai terjatuh seperti itu. Makanya kita perlu belajar tauhid, ya. Dibuka lagi kitab tauhidnya, usul salasah, qawaidul arba, kasyful syubhat, nawaqidul Islam, itu dibuka lagi. Kemudian ajarkan kepada keluarga kita dulu. Ajarkan kepada anak dan istri kita agar bergantung hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, jangan berharap kepada makhluk, dan mempersembahkan diri dan matinya hanya kepada Allah. Ya, mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, yang benar-benar dari Allah, yang salah semata-mata dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Allah